Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Good morning, ladies and gentlemen. Kita bersyukur hari ini kita merayakan reformasi. We're thankful that we're able to celebrate Reformation today. Seperti kemarin Pendeta Stephen Tong mengatakan di dalam sesi pembukaan, ya, ada banyak hal yang kita ini take for granted. Yesterday in the opening session of the Reformation seminar, Dr. Stephen Tong said that we take some things for granted. Padahal itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi gerejanya. Whereas these things are the great grace from God for His church. Maka kita kemarin memikirkan ini ya, aspek negatif, what if kalau seandainya reformasi nggak terjadi. Yesterday we thought about the negative aspect of the question, what if there is no Reformation? Saya percaya juga di dalam pengertian ya, karena kita seringkali menghargai sesuatu hal itu sampai hal itu nggak ada pada kita, baru kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. We can think about, we appreciate things after we lose that something. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian Alkitab yang juga sangat berkaitan dengan tema reformasi, yaitu tentang kebebasan. Today we will meditate on a scripture that has something to do with Reformation as well, which is freedom. Yaitu diambil dari surat Galatia yang juga sangat menginspire Martin Luther. It is taken from Galatians, which inspired Luther very much as well. Kita membaca pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke-6. We will read from Galatians 5 verses 1 until 6. Sudah Angie boleh membaca 1 sampai 3, saya akan melanjutkan 4 sampai 6. Christ has set us free. For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Lord, please bless our meditation today. Di peringatan dari hari reformasi, kami boleh digerakkan oleh roh yang membebaskan. In this commemoration of the Reformation Day, may your Spirit move us in freedom. Tapi sebelumnya kami mohon supaya rohmu juga boleh menyingkapkan keterbelengguan yang ada di dalam kehidupan kami. We also pray that your Spirit may reveal within us the slavery. Sehingga kami boleh menghargai undangan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. That we may honor your invitation that you have given to us. Berkati hamba-Mu, berkati juga Saudara Angie yang menerjemahkan, berkati setiap kami yang mendengarkan. Bless your servant, bless the interpreter, and also the congregants who listen to your word. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Ya, so, waktu kita membicarakan tentang freedom, waktu kita membicarakan tentang kebebasan, ya, so, itu apalagi di dalam zaman kita, semua orang punya definisinya sendiri-sendiri, ya. And when we talk about freedom, especially in our era, we can have our own definitions. Atau mungkin bukan definisi sendiri-sendiri, definisi komunal bisa juga. Ternyata lumayan komunal loh, bukan definisi individual. Or maybe it's not our private individual definition, but a communal definition. Tapi entah individual, entah komunal, ternyata nggak cocok dengan konsep kebebasan Alkitab. But whether or not it's communal or individual, it's not conformed to the Bible. Ya, kita hidup di tahun 2000 sekian, ya. Kita mendefinisikan, kita mengartikulasikan, kita mengekspresikan bahkan ya freedom atau kebebasan itu menurut taste di dalam zaman kita. We live in the year of 2000s. We articulate, we explain, and define freedom according to our own taste. Kita sebetulnya hidup di dalam perhambaan, tapi kita nggak sadar bahwa itu perhambaan. Kita pikir itu justru adalah ekspresi kebebasan. We are living in slavery, whereas we thought that we are living in the expression of freedom. Kita nggak menghargai kebebasan yang disediakan oleh Tuhan. Kita merasa itu sebagai satu hook yang berat. We don't appreciate the freedom that God has given to us. We consider it as a heavy yoke that we have to carry. Kita mengikut Kristus, kita anggap itu sesuatu yang berat. Kita nggak melihat itu sebagai sesuatu kebebasan.
following Christ, we consider it as a big burden instead of a freedom. Akhirnya ketukar-tukar ya, ini kacau balau gitu. Yang kebebasan disebut perhambaan, yang perhambaan kita bilang itu true freedom. And finally, we get things mixed up. We consider slavery as freedom and freedom as slavery. Saudara, ini persoalan freedom ini sudah digumulkan oleh Martin Luther 500 tahun lalu, dan sebelum Luther tentu saja juga ini Paulus ya di dalam surat Galatia. And this concept of freedom, the problem of freedom, has been taught through by Martin Luther 500 years ago, and even before that by Paul in Galatians. Kita bisa melihat di sini ayat demi ayat apa yang kita bisa pelajari ya dari Galatia. And we may discuss each verse here, what Galatians is talking about here. Saudara, saya ingin menyoroti yang pertama, di situ ada perbedaan ya di dalam penerjemahan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. And I would like to highlight one discrepancy between the Indonesian and English translations. Nah, saudara, kalau membaca di dalam bahasa Indonesia kan di situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya. In Indonesian, it is said so that we are truly free. Di dalam bahasa Inggris lebih simple, for freedom, ya, demi kebebasan, atau untuk kebebasan. In English, it's much simpler. It's for freedom, for the sake of freedom. Kalimat utamanya itu sama ya. Kristus telah memerdekakan kita. Christ has set us free. Itu sama di dalam hal ini. Ya. The main phrase is the same. Christ has set us free. That's the same. Ya, tapi bahasa Indonesia yang menerjemahkan dengan lebih panjang ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bahasa Inggris cuma mengatakan demi kebebasan, untuk kemerdekaan. But the Indonesian translation elaborates on it more, so that we are free. But in English, it's for freedom. Sudah kita bisa bayangkan seperti ini ya. And we may imagine it like so. Kristus memerdekakan kita, ya itu demi sesuatu. Ya. Tapi demi sesuatunya itu dikatakan adalah kebebasan. Christ has set us free for something, and it is said here that that something is freedom. Saudara mungkin berpikir apa yang bisa lebih tinggi daripada Kristus sehingga Kristus melakukan itu demi sesuatu itu. Gitu. And you might think, what could be greater than Christ that Christ has to do that for the sake of something else? Apakah kemerdekaan atau kebebasan kita itu terus kemudian menjadi the whole di chief end ya daripada kematian kebangkitan Kristus gitu misalnya, kan rather theologically mengganggu ya statement seperti ini. Would the chief end of Christ's death and resurrection be our freedom? Wouldn't that be problematic? Tentu saja kita pasti akan sulit menerima konsep seperti ini ya. For sure, it's going to be difficult for us to accept this concept. Tapi Paulus mengatakan indeed for freedom gitu kan, for freedom. But Paul indeed says that it is for freedom. Maka kita harus mengerti demi kebebasan ini nggak mungkin tidak berkaitan dengan Kristus sendiri. Gitu. So we can understand this as freedom must be connected to Christ. Atau kalau kita mau lebih jelas lagi mengatakan for freedom itu ya maksudnya for freedom in Christ atau for Christ himself sebetulnya, karena Christ is our true freedom. Or frankly speaking, we may say that this freedom is for Christ because Christ is our true freedom. For sure, Jack, Kristus itu pasti bukan budak setelah dia membebaskan kita terus kemudian kita bisa terserah kita ya, freedom in that modern sense gitu ya, autonomous freedom. Terus Kristus adalah hambanya yang menolong kita untuk bisa mengekspresikan apa saja yang kita mau. Itu jelas gak ada dasarnya sama sekali di dalam Alkitab itu. For sure, after Christ frees us, He doesn't become enslaved. He doesn't become autonomously enslaved because of our freedom. Karena waktu Kristus melakukan itu ternyata untuk itu ya, berarti ini rather sia-sia ya, karena itu bukan freedom, itu masih slavery sebetulnya. Orang yang dikuasai oleh autonomous freedom itu masih di dalam perhambaan, bukan kemerdekaan. Because then if He does so, then it would not be, would just be the same. Autonomous freedom is not the goal of this. Kemerdekaan sejati itu adalah Kristus, di dalam Kristus. True freedom is in Christ. Dari kalimat sederhana aja ini saya kita bisa mengintrospeksi diri ya, kita bisa menilai diri kita. Just through this very simple phrase, we may self-correct ourselves. Saudara merasa di dalam kehidupan saudara Kristus itu membebaskan, Kristus itu adalah berita pembebasan. In our life, we may think that Christ is the gospel of freedom, is our freedom. Atau saudara justru berpikir Kristus itu membebani, Kristus itu berat bagi saya. Yang mana? Or you may also think that Christ is a burden to me. Which one are you?
Kalau kita masih berpikir Kristus itu membebani, ini adalah ya burden, ini adalah perhambaan, keterbelengguan dan sebagainya. Saya sangat khawatir loh, mungkin saudara belum lahir baru. If you still consider that Christ is your burden, then is as your slave, then I'm worried about you. Ya, saudara bisa saja seperti kayak saya orang Kristen loh, masa sih saya belum lahir baru dan sebagainya. You may say that I'm a Christian. Is it true that I'm not being reborn? Orang lahir baru itu ada tandanya, ada karakteristiknya. There is a characteristic of a person that has been reborn. Perhatikan perkataan Paulus misalnya, bukan di dalam bagian ini tapi di dalam bagian yang lain. Pay attention to what Paul said, not in this scripture part, but in other parts. Dia mengatakan pengenalan akan Kristus ya. Setelah aku mengenal Kristus, segala sesuatu yang lain itu aku anggap rugi. Malah itu seperti ya sampah ya, aku menyampahkan segala sesuatu. And Paul said that the knowledge of Christ enables me to consider everything as rubbish. Kita bisa mengatakan kalimat yang sama nggak ya bersama dengan Paulus? Gitu. Can we say the same phrase as Paul here? Banyak orang Kristen itu bukan menyampahkan yang lain, gitu, tapi maunya itu Kristus plus. Kalau bisa dapat Kristus, tapi dapat dewa-dewa yang lain juga. Usually Christians refuse to consider all things rubbish. What we want is Christ plus other gods. Kristus plus dewa kesehatan lah misalnya. For example, Christ plus the god of health, for example. Kristus plus dewa keamanan, dewa security misalnya. Christ plus the god of security, for example. Kristus plus dewa penerimaan misalnya gitu. Christ plus the god of acceptance. Kekaru-karuan ya saya kekristenan ini. And this is a chaotic Christianity. Dan yang paling bahaya adalah orang seperti ini tetap merasa dirinya orang Kristen sejati. And what's more dangerous is this kind of a Christian still considers he is a Christian. Bagaimana saya kita merenungkan ini ya, Kristus yang sungguh-sungguh memerdekakan kita. How may we contemplate on this Christ who truly has freed us? Maka tadi kita mengatakan ya, kecuali kita ini mengerti, menyadari kuk perhambaan itu, kita akan sulit sekali untuk appreciate kebebasan Kristen yang sejati yang dikaruniakan oleh Kristus. Therefore, unless we understand that yoke of slavery, it's very difficult for us to understand the grace of freedom that Christ has imputed to us. Mari kita jujur ya, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berefleksi ya. Itu keterbelengguan apa sih sebetulnya ada di dalam kehidupan saya? When we meditate on the scripture, let us self-reflect to ourselves, what is this burden or yoke that is strangling us? Sama seperti waktu saudara merenungkan firman Tuhan, saudara merenungkan kekudusan Allah ya. Seharusnya kita memikirkan, kita berpikir dosa apa ya ada di dalam kehidupan kita setelah saya melihat kekudusan Allah itu. Just as we contemplate on the holiness of God, for example, we may reflect to what sins we have. Orang yang nggak merasa dirinya berdosa, ya Kristus bukan juru selamat untuk dia. Juru selamat itu apa? Dia nggak berdosa kok. Yesus nggak datang untuk orang benar kan. Those who consider themselves as blameless would not need Christ's salvation because blameless people do not need salvation. Sama orang yang di dalam kehidupannya merasa enggak kok, saya nggak pernah, itu namanya terbelenggu. Ini kami bukan hamba siapa-siapa, kami keturunan Abraham, kita orang merdeka dari kapan-kapan. Ya sudah, berarti Kristus juga nggak perlu membebaskan dia, orang dia sudah merdeka dari kapan-kapan kok. And alike, people who consider themselves as free from the yoke of slavery already because they are descendants of Abraham, for example, they would no longer need Christ to free him. Jangan-jangan banyak orang itu mirip seperti audiensnya Yesus ya, yang dicatat di dalam Injil Yohanes itu ya. Merasa merdeka tapi sebetulnya itu terpenjara dan terperlenggu. Tapi mereka nggak mau mengakuinya. Maybe most of them are like the audience of Christ when in the Gospel of John, when they consider themselves as free from bondage, but they are in bondage. Saudara, kalimat seperti kita sudah pernah khotbahkan ya. Salah satu kalimat yang paling keras, mungkin yang paling keras yang pernah muncul yang dicatat di dalam Injil, yaitu kalimatnya Yesus. Maybe the most harshest Jesus quote in the Bible was this. Yaitu waktu orang-orang Yahudi itu merasa Abraham adalah bapa kami, bahkan Allah adalah bapa kami. Terus kemudian Yesus mengatakan bukan, bapamu itu iblis sebetulnya. When the Jews said that, oh, my father was the Abraham, our father is God, but Jesus said, no, your father is of the devil. Mengapa iblis itu adalah bapa?
ya bagi mereka. Ya karena mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih mirip dengan yang dikerjakan oleh iblis daripada yang dikerjakan oleh Allah. Why is their father considered that of the devil? Because their works resonate more to the devil's work instead of with God's. Saudara, sekali lagi ya saudara, di dalam kehidupan ini apakah kita menghargai, appreciate ya, Kristus itu adalah pembebasan kita. Now, once again, in this life, do we appreciate that Christ frees us? Di dalam perumpamaan pedagang, businessman yang menemukan mutiara itu ya, dia, saudara membaca dalam Matius, dia menjual semuanya, dia membuang, dia menjual, dia menukar semua mutiara-mutiara yang lain yang nggak terlalu berharga itu untuk mendapatkan satu mutiara yang paling berharga itu. In the parable of the merchant who found the pearl in the book of Matthew, he traded every single other pearl that he had for this very precious pearl. Saudara, apakah kita menikmati kebebasan seperti ini tuh? Kebebasan menjual semua yang lain demi mendapatkan Kristus. Do we enjoy this kind of a freedom, the freedom that can enable us to trade in everything else in order to gain Christ? Sudah tentu ini artinya jangan ditafsir salah ya, bukan kita mau membeli Kristus dengan menjual semuanya daripada kita, bukan itu poinnya pasti. Of course, don't misinterpret this as trading in everything, selling everything to get Christ. Tetapi di dalam pengertian bahwa Kristus yang begitu berharga itu membuat saya jadi nggak tertarik lagi dengan semua yang lain kecuali Kristus. But in the understanding that in order to get this very precious Christ, everything else is considered rubbish in order to get Christ. Dan ini adalah tanda orang yang lahir baru normal. Saya mengatakan normal. And this is a sign of a normal rebirth. Ini bukan tanda-tanda spiritual giant, bukan. Ini tanda-tanda orang lahir baru normal. This is not the sign of a spiritual giant. It's a normal rebirth. Sudah sekarang waktu kita memberikan khotbah seperti ini ya, orang mungkin merasa ini seperti kok nggak memberitakan ini ya, penerimaan di dalam Kristus, kok nggak bicara justification by faith atau true faith alone gitu yang lebih menyenangkan itu. Maybe when you listen to this kind of a sermon, you may think that how come it doesn't preach about Christ's acceptance or justification by faith? Saudara, kita nggak menolak poin itu, Pris. Ini yang dikatakan oleh Paulus juga di sini kok. Kita nggak berusaha untuk menggeser doktrin yang penting ini. But whereas we're not trying to shift away that very important doctrine. Tapi saya khawatir banyak orang itu yang merasa dirinya diselamatkan, tapi sebetulnya nggak pernah diselamatkan. But I'm afraid of people who would consider themselves as safe, whereas they are not. Buktinya mereka itu lebih suka diperhamba oleh dunia daripada menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Bagaimana mungkin orang yang diselamatkan oleh Kristus seperti itu, Sir? The proof is they live as if they are still in slavery, but they do not live as if Christ has freed them. Sekali lagi, Sir, kecuali saudara dan saya ini menyadari ya, perhambaan yang kita nggak bisa membebaskan diri sendiri gitu. Kita sulit untuk appreciate true freedom yang diberikan di dalam Kristus. Once again, unless you and I realize that we are in the yoke of slavery and that we cannot save ourselves, then we cannot appreciate the grace of freedom from Christ. Perhatikan di sini ya, waktu bicara tentang kebebasan, ini bukan sesuatu yang kita raih, bukan sesuatu yang saudara dan saya usahakan sampai kita mendapatkan, bukan. Talking about this freedom, it is not something that we achieve. Nah ini sulit ya, Syekh, termasuk kalau kita maksudnya membandingkan dengan cerita-cerita nasionalisme gitu ya. And this is difficult because we can compare it to the nationalistic events. So, saya masih ingat waktu dulu masih SD kayaknya ya, mungkin masih SD atau SMP, lupa lah ya, mungkin sekitar itulah. Itu ada pertanyaan-pertanyaan multiple choice gitu, di mana ditanyakan ya, sebetulnya kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan oleh bahasa Indonesia sendiri atau merupakan hadiah dari Jepang gitu misalnya ya. If I'm not mistaken, when I was in elementary school or junior high, there was a multiple choice question which asked whether Indonesia's independence was obtained alone by themselves or by the help of the Japanese. Saudara nggak usah pikir lagi, pasti jawaban yang benar adalah bangsa Indonesia sendiri dong yang berjuang. Masa itu hadiah dari Jepang yang ngawur saja gitu ya misalnya. And you may think that, of course, it's not a gift from the Japanese. Of course, it's a self-independence event.
Lalu kita pikir kemerdekaan dari dosa, ya kemerdekaan dari kukuk perhambaan, ini kita pikir juga adalah ya lebih keren lah kalau kita bukan menerima sebagai hadiah, tapi dari hasil usaha kita. Memang kita yang mau merdeka dan kita yang mau berjuang sampai akhirnya bisa seperti ini. Gitu. And we like to apply it to this case as well, that we are in the yoke of slavery and we free ourselves. It's going to be cooler that way instead of receiving a gift of freedom. Saya khawatir model-model kekristenan lebih memberitakan tentang apa hebatnya perjuangan kita daripada Kristus yang memberi hadiah. I'm worried about Christian teachings that teach about our own achievements to gain this freedom instead of the gift of Christ. Oh, Paulus sangat mengerti poin ini. Paul really understands this point. Dia jelas sekali gitu bahwa dia yang ditangkap oleh Kristus dan bukan dia yang menangkap Kristus. He clearly said that he was being captured by Christ and not him towards Christ. Dia sangat sadar bahwa Kristus yang memilih dia dan bukan dia yang memilih Kristus. Gak ada rencana Paulus memilih Kristus. He was so aware that Christ was the one who chose him. He had no plan to choose Christ. Nah, saudara membaca di dalam cerita reformasi juga sama ya. Luther itu gak ada rencana mau menjadi orang heroik, apalagi jadi seluruh Eropa, menjadi the German Hercules gitu misalnya ya. Gak ada loh, itu plan itu gak ada. And alike, Martin Luther did not have a plan to become a hero or the Hercules of Europe, no. Dia simply mau disputasi saja ya. Di dalam tesis itu kan dia mengharapkan ada disputasi karena dia sudah nggak tahan lagi dengan corruption of the church, dengan kerusakan gereja pada saat itu. Maka dia mengirimkan surat itu. He merely couldn't bear the corruption of the church, and so he proposed this disputation. Nah, so kita tahu di dalam bagian awal-awal kehidupannya itu Luther sebetulnya masih cukup optimis ya. Dia sangat percaya kepada kebaikan Paus gitu. Dia menulis, Paus ini sebetulnya adalah orang yang baik, tapi dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik. Gitu. In his early days, actually, Martin Luther really appreciated the Pope. He said that the Pope was actually a good man, but was surrounded by evil men. Ternyata dia keliru, ternyata Pope bukan seperti itu ya pada saat itu. But he was mistaken because Pope was not like so at that time. Tapi dari cerita ini, apa yang kita bisa pelajari? Luther nggak ada rencana sama sekali untuk mendirikan gereja baru lah atau apa, itu jauh sekali daripada pikirannya dia. But what we can gain from this is that Martin Luther did not have any plan to build a church out of his plan. Dia hanya digerakkan Tuhan ya untuk mereformasi gereja, sudah itu saja. He was merely moved by God to reform the church. Sekali lagi perhatikan ya bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu bukan hasil usaha, bukan saudara dan saya yang merencanakan ya, yang menyusun strategi, yang meraih, merebut dan sebagainya. Tapi ini adalah perbuatan Kristus. And so this freedom that we get is not something of our doing, it's not our fight, but it's a gift from Christ. Tanpa Kristus nggak ada orang yang sungguh-sungguh merdeka. Without Christ, there is no man that is truly not free. Makanya ini kekristenan ini adalah kerendahan hati ya. And so this is a form of humility. Saudara mengakui ketidakmampuan saudara ya, kita mengakui ketidakmampuan kita dan datang kepada Kristus. Kalau ini tidak terjadi, ya sudah, kita akan berjuang terus dengan kekuatan sendiri dan itu gambuntu itu adalah jalan lebar yang berakhir pada kebinasaan. Here you have to admit that we are disabled people, and if we try to fight our own, then we will see a dead end. Apa sih membedakan Luther daripada yang lain, orang sezamannya? What differentiates Luther from other men in his era? Bukan karena dia itu lebih saleh atau dia lebih pinter, lebih talented, IQ-nya lebih tinggi atau lebih bisa kerja, lebih punya spirit entrepreneur daripada yang lain. Bukan itu semua, bukan itu. It's not because he was more pious, he was more talented, he had a higher entrepreneurship skill. It's not that. Yang ada pada Luther, yaitu dia itu punya kesadaran bahwa dia ini in bondage dan bahwa bondage ini betul-betul nggak bisa keluar dari sana. What Luther realized was that he was in bondage and he was unable to escape from that bondage. Dia mempunyai pengalaman yang dalam bahwa dosa itu betul-betul memperhamba ya, benar-benar memperbudak. He had an experience that sins were truly bonding us and enslaving us. Sudah kita tahu dosa itu selalu memperbudak ya, bagi siapa saja dosa juga memperbudak kok. Nggak ada dosa yang nggak memperbudak, itu kan nggak ada. We know that sins are always enslaving us.
Dan di dalam hal ini sebetulnya pengalaman setiap orang ya harusnya sama kan ya. Karena memang dosa selalu memperbudak siapa saja. And because sins enslave everybody, so everyone's experience should be the same. Tapi saudara perhatikan ya, ada orang yang punya kesadaran yang dalam bahwa dosa memperbudak. Ada yang sudah diperbudak oleh dosa, tapi rasa enggak kok saya lumayan merdeka loh. Saya tetap ada freedom of choice kok di dalam hidup saya. Nah inilah persoalan. But there are some people who don't consider themselves as being enslaved. They consider themselves as having the freedom of choice. Orang seperti ini saya nggak akan menghargai Kristus. And these people will not appreciate Christ. Ya, Yesus sampai harus keluar kalimat itu ya. Kalimat yang ya paling klimaks. Sebetulnya bapamu itu adalah iblis. Mengapa sih? Karena orang ini betul-betul nggak bisa disadarkan ya bahwa mereka itu sebetulnya nggak memiliki Allah sebagai bapa. Bahwa mereka ini sebetulnya bukan keturunan Abraham yang asli, bukan. Until Christ had to utter such a harsh and climactic word of your father is of the devil, because they failed to realize that they are still in bondage. Ayat 2 ya, Paulus bergumul, kita tahu ya, ini melawan ajaran daripada orang-orang yang disebut Judaizers itu ya, Judaizer, penganut agama Yahudi yang kayaknya juga tertarik dengan Injil Kristen, tapi mengharuskan orang kalau mau betul-betul diselamatkan itu dia harus disunat, meaning harus menjadi Yahudi dulu. Verse 2, Paul was against the Judaizers' belief. The Judaizers were interested in the teachings of Christ, and yet they still believe that in order to be saved, people have to be circumcised. Apa sih ini sebenarnya persoalannya itu? Ini kenapa disebut kuk perhambaannya? And why do we call this the yoke of slavery? Ya, ada orang-orang itu yang suka main power ya di dalam kehidupannya. Ini urusan power sebetulnya. Because there are some people who like to abuse power in their lives. Kamu mau jadi Kristen? Oh boleh, melalui saya. Saya mesti kasih stempelnya dulu. Kamu sunat dulu, nanti saya kasih sertifikat. Kamu sudah disunat gitu. Ini kan power sebetulnya. So you want to be a Christian, and you have to go through me first. You have to be circumcised, and I can give you a certificate. This is actually abuse power. Tadi kita membicarakan perhambaan ya, dosa yang memang kita nggak bisa keluar daripada. Memang ini pembicaraan yang penting sekali ya. Tapi juga ada perhambaan yang dilakukan oleh manusia. There is so-called this yoke of slavery through sins, but there is something also slavery that is man-made. Saudara, di dalam sepanjang sejarah saudara bisa membaca, saudara bisa meneliti gitu ya. Memang berapa rapuhnya manusia itu terhadap yang namanya power atau kuasa. And through history, you may see how man is very vulnerable to this so-called power. Manusia itu bisa sangat menikmati, dia punya dominasi terhadap manusia yang lain. Itu menyenangkan gitu ya. Man can enjoy his dominion over other men so much. Nah ini kan aneh sekali ya, ironis. Kalau mau yang paling berotoritas, yang paling berhak katakanlah ya, mendominasi itu siapa? Bukankah Allah ya sebetulnya gitu. Allah itu yang paling berkuasa kan. Kalau mau yang paling berhak mengontrol itu siapa? Ya pasti Allah. Gitu. Manusia itu kan bukan Allah ya. And it's ironic because who has dominion and right to dominate other people is Christ, it's God. Tapi Kristus justru malah memberikan kebebasan, sudah perhatikan ya. Kristus itu memberikan space, memberikan freedom. Manusia itu mencengkeram, manusia itu nggak memberikan space. Manusia itu kalau bisa kontrol abis sampai yang lain nggak ada, mesti taat kepada saya. And yet Christ is the one who gives us that freedom to make His freedom vast to everyone else, and yet we are taking hold of our dominion. Ya, saudara, gambaran seperti ini ya, saudara. Gambaran yang mencengkeram gini ya, gambaran yang nggak mau melepaskan ya, yang memperbudak seperti ini. Ini iblis sebetulnya, ini bukan Allah. Actually, this image of grasping on our dominion is actually of the devil and not of God. Kalau kita mengenal Kristus, kalau saudara dan saya mengenal Kristus, kita akan menularkan narasi story kemerdekaan kebebasan. Kita happy dengan kebebasan. If we have the knowledge of Christ, then we will be happy in freedom and we will transfer this freedom to others. Tapi orang-orang Judaizers ini ya, para Judaizers ini, mereka tuh nggak happy dengan gambaran seperti ini karena mereka bisa kehilangan power. And these Judaizers were not happy with this idea because they can lack that power. So itu bahaya sekali ya, kalau institusi agama itu terus kemudian menikmati power seperti ini. And so it's very dangerous for a religious institution like this to enjoy this kind of a power.
Tidak terkecuali gereja di dalam zaman Martin Luther juga seperti itu, mirip seperti Judaizers akhirnya. And the churches at Martin Luther's time was not immune to this. They were just like the Judaizers. Mereka bukan memberitakan tentang kebebasan, tapi mereka mau mengatakan siapa mau diselamatkan, diselamatkan dalam Kristus. Oh, mereka pakai istilah Kristus harus mengikuti aturan-aturan gereja ini. Tapi sayangnya itu bukan firman Tuhan, tapi human-made laws. They did not preach freedom, but they preach of these laws, certain laws that they have to achieve in order to be saved. These are man-made laws. Sebetulnya mereka sedang menikmati power sebenarnya. Whereas actually here they are enjoying their power. Mereka menikmati bagaimana bisa mendominasi khususnya orang-orang yang kecil gitu, khususnya orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang lemah yang nggak tahu mereka mesti pergi kemana kalau mereka ada persoalan di dalam kehidupan. They're enjoying their dominion over other poor people who don't know where else to go. Sudah ada satu di dalam film Martin Luther, saya lupa film Martin Luther yang tahun berapa ya, pasti ini filmnya sudah colorized ya, bukan yang tahun 50-an itu ya, ini ya mungkin yang pertama kali waktu itu. Pertama yang baru ya. In one of Martin Luther's films, it was a colored film. I don't remember the year. Ya, ada satu adegan yang sangat touching. Saya nggak tahu ya, ini mungkin bagian sinematografi atau ini historical. In anyway, ini sangat bisa dibayangkan bisa terjadi dalam zaman Luther. There was a really touching scene, and I'm not sure it was just cinematography or did it really happen, but it's really probable for something like that to happen in Martin Luther's time. Yaitu ada orang yang miskin gitu, terus punya anak yang pakai kruk, pakai pakai tongkat gitu ya, miskin, bergumul ya. Tapi karena diberitakan ya oleh Johann Tetzel bahwa orang bisa meringankan nenek moyangnya atau orang tuanya atau neneknya, kakeknya yang di purgatori dengan memberikan persembahan, dengan susah payah mereka memberikan uang gitu ya untuk gereja. There was a lady with a lame girl who went to church, and the Tetzel said to them that if they give offering, then that will ease up the burden of their ancestors. Jadi dalam keadaan seperti itu terus kemudian Luther itu menjumpai mereka, terus kemudian ini apa? Terus dia bilang, oh ya ini surat penghapus dosa yang yang katanya kalau kasih ini kan bisa membebaskan keluarga yang sedang ada di purgatori. And so Martin Luther approached them and said, "What is this?" And they said, "This is a certification of my salvation, and through this offering I can ease up the burden of my ancestors in the purgatory." Lalu Luther melihat, nggak perlu lah ini. Lalu terus kemudian Luther mengeluarkan uangnya, dia kasih kepada perempuan mama yang miskin ini bersama dengan anaknya yang lumpuh itu atau yang pakai tongkat itu ya. Dia kembalikan uangnya. Lain kali nggak usah beli ini nggak berguna. Wah itu touching sekali ya scene itu. And then Luther said there is no need of all of this, and Luther gave that woman a money and for her child as well, and said to them that you don't have to do this anymore. Saudara melihat dari sini ya, gereja pada saat itu ya menikmati power ini. You see how at that time the church enjoyed power so much. Akhirnya terus kemudian mendominasi dan mencekik ya khususnya ya orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak tahu, yang nowhere to go gitu, nggak tahu mau kemana. And finally dominated and strangled these poor people who do not know where else to go. Paulus mengatakan kalau kita masih dikuasai oleh hukum-hukum seperti ini ya, hukum-hukum manusia, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Paul said that if we still conform to the laws of men, then Christ is no use for us. Dari sisi manusia yang mendominasi, yang abusing power, yang over controlling, itu akan dihakimi oleh Tuhan. Men who are over controlling and abusive in power will be judged by God. Tapi ya manusia yang memberikan dirinya untuk diperlakukan seperti itu juga harus bertanggung jawab. Yet those people who give themselves to be treated like that will have to take responsibility as well. Saudara perhatikan ya, Paulus ini kan sedang menulis bukan kepada Judaizers kan, bukan. Dia menulis kepada jemaat Galatia kan. Pay attention here how Paul is not writing to the Judaizers but to the congregants of Galatians. Dan jemaat Galatia ini kan bukan orang yang abuse power. Mereka ini kan kalau mau dibilang sebetulnya yang
yang diperbudak gitu kan ya, posisi yang diperbudak oleh aturan-aturan manusia ini. And the Galatians were not the ones who are abusive in powers, but they are those who are controlled by men. Tapi perhatikan ya, Paulus bicara kepada mereka juga bisa keras. But Paul also strictly preached to them. Maksudnya apa sih? Orang yang memberi dirinya diperbudak ya, itu dia bersalah di hadapan Kristus. It means that those who give themselves to be enslaved has also done wrong in front of Christ. Dia harus keluar daripada perhambaan manusia. Dia harus keluar dari sana saya. Kalau dia sungguh-sungguh mengikut Kristus. These people must flee from this bondage of men if he wants to truly follow Christ. Dia nggak bisa terus kemudian playing victim dengan mengatakan, loh ya saya di-abuse, saya itu tadi nowhere to go gitu misalnya gitu ya. Saya ini nggak tahu mesti bagaimana, yang jahat kan situ, saya yang dijahatin loh gitu. Nggak menolong sama sekali soal ini. Paulus nggak melakukan pastoral approach dengan bersimpati kepada mereka. Bukan, Paulus menegur mereka dengan keras. And they can't play self-victim by saying, it's not my wrongdoing, I'm a victim because I have nowhere else to go. And Paul's approach was not to sympathize them. Perhatikan ayat ketiga ya, ini sebetulnya teguran. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, kalau kamu mau mengikuti aturan sunat ini, ya kamu wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Like verse 3 says, I testify again to every man who accepts circumcision that he is obliged to keep the whole law. Ini kalau kamu percaya ya kamu mendapatkan keselamatan melalui kesempurnaanmu menaati Taurat gitu ya, sudah kamu melakukan saja semuanya gitu sampai kamu sempurna. If you obtain this freedom by accepting circumcision and all this man-made law, then you may do everything until the point of perfection all by yourself. So ini kadang-kadang kita di dalam kehidupan juga bisa ada Taurat-Taurat dari dunia, bukan Taurat ini sih, bukan Taurat yang orang Yahudi, tapi Taurat-Taurat new legalism dari dunia ini. Sometimes we can also conform in our lives to all these man-made laws and not the laws of the Jews, but this new legalistic laws. So kadang-kadang ini ya di dalam zaman kita gitu ya bisa ada statement-statement yang politically correct ya. Kita nggak terlalu berasa ini di Indonesia, tapi masuk khususnya dari luar negeri. Sometimes we may hear also some political statements that might sound correct. Maybe you don't experience this in Indonesia, but maybe abroad. The inclusion of certain groups of people gitu misalnya ya, supaya jadi politically correct ya, supaya menunjukkan sensitivity terhadap the marginals dan sebagainya. Memang ada kemiripan sesuai dengan prinsip Alkitab, betul. The inclusions of a certain groups of people, for example, in order for them to sound politically correct, and this is actually kind of similar to what the Bible says. Ya, memberikan kesempatan kepada bukan hanya laki, tapi juga kepada perempuan, ya, politically correct. To give opportunity not just to the men, but also to the ladies, sound politically correct. Memang tentu kalau kita mendiskriminasi perempuan, ya itu kita salah, itu nggak sesuai dengan Alkitab, betul. Gitu. Of course, it's not according to the Bible if we discriminate against women. Tapi kita mesti melihat orang itu berdasarkan talent yang diberikan oleh Tuhan, ya panggilan dan sebagainya. Dan ini nggak perlu ada kuota, kuota laki, perempuan atau kuota yang tinggal penghasilan berapa dan penghasilan berapa. Sudah itu kategori doesn't matter. Seperti Paulus di sini mengatakan bersunat atau tidak bersunat itu tidak mempunyai suatu arti. But we must value everything according to what the talent that God has given to them, and the quote is not according to whether that man is a man or a woman or whether his salary is a certain amount. And similarly here, Paul also said that it doesn't matter whether or not you are circumcised. Kalau kita masih terlalu sensitif dengan urusan gender kayak begini ya, kita belum menikmati apa artinya true Christian freedom loh. Saya masih under perbudakan, saya masih kasih kuota ini entah kepada yang income di bawah ini atau yang rasa itulah atau yang ini namanya yang non laki dan sebagainya gitu. Ini jadi kompleks sekali, ini human made laws. And if you are truly freed from in Christianity in Christ, then you should not worry about this gender classification and quote and parts. Sekali lagi ya, Paulus mengatakan bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Dia nggak berusaha menjaga balance, misalnya, oh di jemaat saya ya yang bersunat pasti sekian persen, yang nggak bersunat sekian persen, kalau bisa 50-50 gitu misalnya. Kalau ada orang bersunat jadi 51%, ya kita mesti ngusir dia keluar karena itu adalah jatah yang satu dan sebagainya. Itu rumit sekali kayak begini.
Paul never said that, oh, if my congregant is 50% circumcised, 50% not, then it's going to be okay if it's 51% and we have to do something about that man. No, he just states that it doesn't matter. Saya nggak bisa terlalu panjang lagi saya menjelaskan ini ya. Saudara tinggal mengikuti di apa ini saya perbincangan di medsos atau membaca surat kabar dan sebagainya. Ya bergerak ke arah politically correct nomism ini ya, politically correct Taurat sekarang gitu, bukan Taurat yang dulu orang-orang Yahudi, tapi ya model ini ideologi politis akhirnya gitu. Dan gereja seperti harus diperbudak oleh Taurat-Taurat baru itu. And I can't elaborate more on this. You may read this in the papers yourself. How this nominism and legalist laws, man-made laws, are emerging, and the church has to conform to these political ideologies. Nah, ini bukan mengatakan bahwa gereja sudah bersih dan nggak ada kelemahan dan sebagainya. Kita harus mengakui, ada gereja yang, let's say, male chauvinist gitu ya. Memang indeed betul-betul diskriminatif terhadap perempuan. Memang kenyataannya ada gitu. And we're not saying that the church is without weakness, but it's true that there are still churches who do not support, who do discriminate women. Memang ada kenyataannya gereja yang berpihak kepada orang-orang kaya dan nggak memperdulikan orang-orang biasa. Lebih takut untuk menyinggung perasaan orang kaya daripada orang-orang biasa. Ya, sadly ini realita. There are still churches who prefer to preserve the rich more than the poor, and they're afraid of offending these rich people. Maksudnya kita tidak membenarkan keberdosaan ini loh, saya bukan. Ini perlu terjadi pertobatan di dalam gereja kalau memang seperti ini. We are not justifying this kind of a sin. If our church is like this, then we have to repent. Tapi ini bukan diselesaikan dengan memperkenalkan Taurat yang baru, ya Taurat politically correct itu tadi gitu. Itu bukan Injil, saya bukan. But it's not by creating a new man-made law that sounds politically correct. No. Itu dari perbudakan masuk kepada perbudakan yang lain. By doing so, we would then escape slavery and enter into another form of slavery. Saudara perhatikan ya, Kristus telah memerdekakan kita. Pay attention here that Christ has freed us. Di dalam Kristus itu ada hukum yang membebaskan. In Christ there is a freeing law. Tapi kalau kita lepas dari Kristus seperti katanya Paulus ya, maka kita akhirnya terus ya ini akan dinyatakan bahwa kehidupan ini sebetulnya sedang mengharapkan kebenaran. Karena hukum-hukum itu kalau dalam konteks Galatia mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. But if you're severed from Christ according to Paul, then it just implies that the world actually longs for this truth. Orang mengharapkan kebenaran melalui kalau sekarang ya human-made laws, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Orang terus kemudian merasa benar kalau sudah melakukan itu. And people are seeking for this truth by man-made laws, and they consider themselves righteous just by conforming to these laws. Oh, gereja saya sih balance loh ya, pengaturan pelayan-pelayan laki dan perempuannya balance loh, perfectly 50%, 50%. Nggak kayak gereja itu yang male chauvinist di sana gitu ya. My church is not like the male chauvinist church who doesn't assign the ministers according to genders 50% or 50%. Saudara perhatikan, itu bukan berita anugerah kan? Itu just simply spiritual pride. But this is not the gospel of grace. This is just simple pride. Ya, ini adalah kesombongan rohani sebetulnya. Ini kesombongan rohani yang dinyatakan. Ini another Taurat yang sedang diperkenalkan sebetulnya. This is actually a spiritual boasting. This is spiritual pride. Paulus nggak tertarik ini membebaskan orang Galatia ini daripada hukum Yahudi hukum-hukum Yahudi supaya mereka menjadi hukum Greka gitu misalnya ya balik lagi ke perhambaan lagi. Paulus tertarik membebaskan mereka daripada hukum-hukum Yahudi supaya mereka masuk kepada Kristus. Paul was not interested in freeing the Galatians from the laws of the Jews into the laws of the Greeks because that would just be redundant. He is freeing them in order for them to conform to the laws of Christ. Orang yang di dalam kehidupannya dikuasai oleh hukum-hukum manusia seperti ini ya. Mereka itu sebetulnya hidup di luar kasih karunia. Mereka nggak mengerti apa itu yang namanya kasih karunia. People who are dominated by these kinds of man-made laws, they don't truly understand the meaning of grace.
Maka saudara, mereka yang hidup di dalam atau di bawah kasih karunia, ya itu mereka menghidupi hukum Kristus. Mereka bukan tunduk pada hukum-hukum manusia. So they who live under the grace of Christ, they will not conform to the man-made laws. Gereja mesti berhati-hati saudara, supaya tidak menciptakan hukum-hukum manusia gitu, yang akhirnya nggak memerdekakan tapi menodai free conscience, ya, menodai hati nurani yang dibebaskan oleh Kristus. Churches have to be careful in not making these man-made laws and to taint the hearts of men, so our conscience will be tainted that has been freed from Christ. Ayat 5 mengatakan sebab oleh roh karena iman, nih, oleh roh kudus karena iman, melalui iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Verse 5 says that for through the Spirit by faith we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. Ya, the hope of righteousness, ya, pengharapan akan kebenaran. Maksudnya apa, Saudara? What does the hope of righteousness mean? Ya, selama kita berada dalam dunia, ya, ini fallen world, kita sendiri juga fallen. Ya. Kita yang dimerdekakan oleh Kristus, selama kita masih di dalam dunia ini, masih ada struggle, memang. As long as we are still living in this fallen world, we as fallen men, we are still struggling even though we have received this freedom of Christ. Ya, pada akhirnya Kristus akan memberikan kebenaran itu ya secara sempurna sampai kita bukan hanya di declare righteous tapi juga di made righteous completely ya. But at the end, Christ will not just declare us righteous, but also will make us righteous. Jadi ini adalah proses umur hidup saya. So this is a lifelong process. Justification sih memang bukan proses ya saya. Declare righteous itu dibenarkan secara status. Itu an instant, itu bukan proses, betul. Justification is not a process, it is instant, it is one time. Tapi transformasi untuk dibuat menjadi benar itu satu proses seumur hidup. But transformation to be made righteous is a lifelong process. Dan ini ditandai dengan apa? Proses ini berjalan ditandai dengan apa? And this process, what is the evidence of this process? Yaitu ditandai dengan saudara makin bisa membebaskan daripada kuk perhambaan yang diciptakan oleh manusia yang ada di dunia ini. It is the more you are free from this yoke of slavery that man made. Sehingga terus kemudian setelah kita bebas lalu kita apa? And then after we are freed, and then what? Nah, jawabannya dalam ayat yang ke-6. And the answer is in verse 6. Ya, yang pertama di sini dikatakan ya urusan sunat, nggak sunat itu bukan sesuatu yang berarti. Jadi ini jangan dimutlakkan, entah yang sunat atau yang nggak bersunat. First, the issue of being circumcised or not is inconsequential. Tapi yang lebih penting daripada itu, yaitu iman yang bekerja oleh kasih. But what's more important is the faith working through love. Jadi ayat 5 Paulus mengatakan tentang iman ya, karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. In verse 5, Paul said that by faith we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. Dan di sini dikatakan bahwa iman itu bekerja oleh kasih. And it says in verse 6 that faith works through love. Sudah di Westminster Confession ya, ada kalimat yang menarik yang juga mengutip ayat ini. In the Westminster Confession, there is an interesting quote that quotes on this part. Di dalam pengakuan iman Westminster itu memang diajarkan ya, seperti ajaran reformatoris bahwa waktu kita membicarakan tentang instrumen ya, keselamatan, maka faith itu alone ya, instrument of justification. With regard to the instrument of justification, maka faith itu alone gitu. Kita dibenarkan hanya melalui iman, sola fide. In the Westminster Confession of Faith, it is taught that the only instrument of justification is faith, is sola fide. Tetapi di dalam pribadi orang yang dibenarkan, faith itu tidak pernah alone, tidak pernah sendiri. But in the individual person who is being justified, that faith is not alone. Tapi selalu accompanied, selalu dibarengi, selalu disertai dengan other saving graces, dengan other virtues, kalau mau pakai istilah yang sederhana ya, dengan other Christian virtues. Dan yang paling utama tentu saja adalah kasih. But it is also accompanied by grace, and simply Other saying graces is, ya, yang dipakai itu by other saving graces atau Christian virtues boleh juga diterjemahkan. by saving grace or Christian virtues. Dan yang terutama tentu saja adalah cinta atau kasih. But the most important is, of course, love. Maka kita sampai kepada poin yang terakhir saya. Apa itu kebebasan Kristen yang sejati? And so we have arrived at our final end. What is love?
kebebasan yang dikaruniakan oleh Kristus, It is the freedom that is graced by Christ. yaitu kebebasan yang membuat kita mampu untuk mencintai atau mengasihi. It is the freedom that enables us to love others. The freedom to love ini adalah kebebasan mencintai. Mencintai itu adalah kebebasan. To love is to be free. It's the freedom of to love. Kristus itu bebas ya, demikian bebas ya, sampai dia itu bebas berinkarnasi, dia bebas mencintai orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Christ is so free that he is free to incarnate. He is free to save his people. Saudara dan saya di-invite, kita diundang untuk menjalani enjoy kebebasan ini. Waktu kita ini nggak mampu mengasihi, enggan mengasihi, kita sebetulnya masih di dalam keterbelengguan. We are invited to live this gospel story. That if we are we do not want to love other people, then we are still in bondage. Nah saudara, sekali lagi ya, saudara perhatikan alangkah kontrasnya ya, story of autonomous freedom ya, freedom yang kebebasan yang berpusat pada diri sendiri, terserah saya mau apa gitu ya, itu saya ada human rights, individual dan sebagainya. Alangkah kontrasnya ini dengan freedom to love yang diajarkan di dalam Alkitab. And you now see the contrast between autonomous freedom, the freedom of, oh, this is my choice, this is my life, versus the freedom that to love others. Ada banyak orang yang kelihatan di dalam kehidupannya itu gak diopres, mereka ada human right yang bisa di-exercise, gak ada orang menganiaya mereka misalnya, dan kita mengatakan, oh ini orang yang cukup bebas. Mungkin tidak. There are people who seem like they are living a certain human rights, that they are free, but actually they are not free. Kalau mereka tidak mengasihi sesama, ya berarti terbelenggu. If they do not love others, then they are still enslaved. Kalau saudara dan saya menikmati kebebasan yang semacam itu, tapi kita menolak untuk mengasihi sesama kita, menolak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, ya kita masih belum mengerti apa artinya kebebasan yang sejati itu. If you and I want to receive that kind of a freedom, but refuse to love others, then we cannot take that freedom. Kenapa sih saudara justification by faith itu penting untuk para reformator? Why is justification by faith so important to reformers? Karena kalau kita percaya bahwa Kristus sudah membenarkan kita ya, secara status, maka kita bisa bebas untuk melakukan good works tanpa harus ada embel-embel motivasi untuk mendapatkan keselamatan. Because we believe that we have been justified by Christ, then we can do all good deeds without having to think about our motivations. Kita bisa mengasihi sesama, kita bisa berkorban bagi mereka tanpa ada ulterior motif supaya saya diselamatkan lah, supaya saya lebih apa gitu misalnya ya, lebih mendapatkan penerimaan Tuhan. Gak perlu ada itu karena sudah diterima di dalam Kristus. We can love others and sacrifice ourselves for others, not because of other motives of being saved or being accepted by Christ. Bukankah ini kebebasan yang sejati, saudara? Isn't this true freedom? Dan again, narasi ini, story ini, kisah ini ya, ini adalah sesuatu yang diberikan bagi saudara dan saya di dalam Kristus. And this story is given to you and I by Christ. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam hari-hari kita yang ke depan ini untuk bisa lebih menikmati kebebasan yang dikaruniakan Kristus. May the Lord bless us in enjoying this freedom that Christ has granted to us. Mari kita masuk dalam doa, saudari Angie akan menutup di dalam doa. Let us pray. Our Heavenly Father, we give thanks for the gift of this freedom that your Son has given to us, Lord. That although we take everything for granted, every year at least we can commemorate this in the day of Reformation, Lord. That we truly understand what the meaning of freedom is not to conform to any other ideas or political agendas or man-made laws that are around us, but to remember that we have to base ourselves on the Bible and that the freedom of Christ has broken our bondage, Lord. And may we live our future days, Lord, remembering this and putting our faith only unto you and not to other things. Thank you, Lord. Help us to meditate on this daily as we go to our own private homes. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen.